Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada sesi kali ini adalah wawancara pra observasi dalam tugas observasi supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, yaitu nama saya Ibu Bertin. Saya mengampu mata pelajaran Project IPAS. Baik, selamat pagi Bu Bertin. Selamat pagi. Ya, baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan wawancara mengenai pra observasi supervisi akademik yang akan Ibu laksanakan besok. Ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama yaitu pada pembelajaran yang akan Ibu sajikan nantinya, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan dalam pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis konsep perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan literasi dan diskusi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perubahan berdasarkan fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan cepat. Dan yang ketiga, melalui proyek, peserta didik bisa membuat serbuk dan kelor dengan benar. Baik. Berarti perubahan materinya adalah perubahan kimia. Baik. Jadi metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Kira-kira? Metodenya dengan problem Based learning, project. Ya, project. Bukan problem, project based learning. Kira-kira apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Saya memilih itu karena memang materi ini sesuai. Kadang ilmu kimia itu kelihatan abstrak. Artinya hanya menghayal, membayangkan. Nah, kalau kita menggunakan project berarti kan bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan nyata siswa. Ternyata seperti ini, jadi mereka bisa paham. Baik, jadi nanti ada produknya berarti Bu? Ada, menghasilkan produk. Baik, mungkin bisa diceritakan tahapan pembelajaran nanti sehingga nanti berakhir pada menghasilkan produk tersebut. Tahapannya awalnya itu kita mengkondisikan siswa. Kalau dalam pembelajaran itu mengkondisikan siswa, ada kegiatan awal atau apersepsi, kemudian kegiatan inti. Di apersepsi itu ada pertanyaan-pertanyaan pemantik namanya yang diberikan kepada siswa untuk memancing pengetahuan siswa tentang materi yang akan kita pelajari. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Di sintak-sintak atau alur pembelajaran di dalam kegiatan inti itu, yang pertama ada namanya pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar itu yang akan kita berikan kepada siswa tentang pelajaran ini yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Jadi siswa disuruh mendesain perencanaan proyek. Kemudian yang ketiga ada penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal untuk membuat proyek. Berikutnya ada setelah itu monitor keaktifan mereka pada saat melaksanakan proyek. Dalam bentuk kelompok Bu ya? Ya, dalam bentuk kelompok itu mereka mengerjakan proyek itu dalam bentuk kelompok. Jadi di monitor dalam bentuk kelompok, di situ kita melihat keaktifan mereka, sikap mereka dalam bekerja sama dalam kelompok. Kemudian berikutnya menguji hasil. Apakah mereka menghasilkan sesuai dengan teori sebelumnya? Apakah mereka berhasil membuat produk itu atau tidak? Kemudian yang berikutnya ada evaluasi. Evaluasi pengerjaan. Evaluasi pengalaman belajarnya selama menggunakan proyek. Jadi itu kegiatan intinya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Ada refleksi Bu ya. Jadi terkait dengan semua rangkaian proses pembelajaran tadi,
kira-kira ini materi apa yang Ibu perkirakan nanti pada saat proses mentransfernya itu mengalami kendala kira-kira atau susah yang dipasti apa yang diperkirakan lah. Materinya itu mengenai teorinya tadi. Ya, teori ya. Teori untuk menyampaikan teori-teori. Itu tadi saya katakan ilmu kimia itu abstrak. Ya. Jadi sulit untuk menjelaskan ke anak-anak seperti ini. Baik. Jadi dalam yang Ibu wanti-wanti yang dan nantinya akan mendapatkan perhatian khusus Ibu di dalam proses pembelajaran ini di bagian mana itu? Pada saat mereka melaksanakan proyek, mengerjakan proyek itu, di situ kita akan melihat bagaimana bekerjasama dengan temannya, bagaimana proses ini termasuk manajemen waktu seperti apa. Baik, terima kasih Bu Wanti. Nanti kita masuk ke kelas ya untuk melaksanakan supervisi akademik. Jadi bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Lagi pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita ketua kelasnya memimpin kita dalam doa. Dipersiapkan. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa mengatakan hal kita yang masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah kalian sehat semua? Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kenapa Salwa? Siapa lagi? Kenapa Sarah? Juga. Siapa lagi? Ada yang tidak hadir. Kenapa? Izin juga. Tidak ada lagi? Lucia juga. Kenapa? Izin. Oh, sedang berduka cita. Oke, tidak ada lagi? Ada lagi? Ibu tanya pada hari ini, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, semangatnya luar biasa. Sebelum kita belajar, ada yang tidak masukkan baju? Sudah rapi semua? Sudah. Sampah-sampah di bawah ada, kalau ada silahkan dipungut ya sebelum kita belajar. Sudah? Oke, kita akan belajar hari ini tentang perubahan materi. Ya, sebelum kita lanjut belajar tentang perubahan materi, masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Ayo angkat tangan. Silahkan. Sifat-sifat materi, Bu. Iya, sifat-sifat materi. Jadi ada berapa materi yang kita pelajari minggu lalu? Berapa kelompok? Dua. Kelompok ini apa saja? Kimia dan fisika. Apa itu sifat materi? Siapa yang tahu? Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang wujudnya tidak bisa kembali ke semula. Tidak bisa kembali ke wujud semula. Sifat kimianya? Sifat fisikanya? Suatu saat, ayo. Yang diamati, diukur atau dirasakan oleh panca indera tanpa mengubah zat yang
menyusun materi tersebut. Ya, oke. Berarti tadi malam belajar ya. Sekarang kita lanjut ke materi hari ini, yaitu perubahan materi. Jadi kita akan belajar hari ini tentang perubahan materi. Sudah tahu kemarin ada itu sifat-sifat materi. Kemudian sifat kimianya, sifat fisikanya. Jadi sekarang kita akan melihat. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih kegunaan kita belajar hari ini. Apa tujuan kita pada hari ini mempelajari tentang perubahan materi? Ya, coba diperhatikan di depan. Yang pertama, peserta didik atau kaliannya mampu menganalisis konsep perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan literasi dan diskusi. Ya, yang kedua, kalian atau peserta didik dapat menganalisis perubahan saat berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan. Yang ketiga, melalui proyek kalian bisa membuat bubuk telur dengan benar. Itu nanti kita akan buat dari daun kelor. Oke, berikutnya kita akan memperlihatkan seperti ini. Nah, apa yang kalian lihat di depan? Api. Api itu? Apa itu? Coba diperhatikan sudah. Silakan dibuka LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya dan namanya. Silakan. Ditulis ya. Nama kelompoknya. Sambil melihat itu silakan browsing ya. Ada di LKPD-nya link yang Ibu kirimkan tadi, bisa dibuka, dilihat di situ cara pembuatan bubuk kelor ya. Ada link di situ Ibu kirim tadi cara pembuatan bubuk kelor. Silakan. Setelah itu kalian menulis alat dan bahan yang kamu pakai, kemudian cara kerjanya seperti apa. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit paling lama. Silakan dibuat ya. Kita ke langkah berikutnya. Jadi kita akan menyusun jadwal. Buka LKPD-nya di penyusunan jadwal. Perhatikan di situ yang pertama ada tahapan persiapan. Nanti kalian akan berdiskusi menentukan berapa waktu yang kalian akan gunakan untuk membuat proyek tersebut. Kemudian yang kedua, tahapnya atau langkah-langkahnya pada saat bekerja berapa menit atau berapa jam, kalau jam berapa menit ya waktu yang akan kamu gunakan. Kemudian nanti di tahap terakhir ada tahap presentasi hasil dari proyek. Nanti ada presentasinya di dalam ya. Silakan didiskusikan dulu berapa waktu yang digunakan, berapa waktu digunakan nanti untuk presentasi yang kalian gunakan. Kalau sudah waktunya, silakan dikerjakan. Sudah dikerjakan di bawah ya, nanti kita gantian dulu gantian.
slogannya nanti kalian ya. Tiga, nak colok blender. Iya.
Diperhatikan. Berikutnya kita akan menguji hasil, ya. Kita akan menguji hasil. Silakan dibuka LKPD di situ. Dilihat di situ bagaimana cara kerja pembuatannya tadi atau prosedurnya seperti apa. Tadi sudah dirancang, sekarang sudah selesai membuat. Silakan ditulis bagaimana prosesnya tadi membuat itu. Ya, caranya tadi membuat seperti apa. Coba hasilnya. Tuh. Masuklah sana. Hitung lagi 1, 2, 3. Siap. Silakan perkenalkan nama dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama anggota Muhammad Abdullah Nurwati, Zahratul Awalia, Azizah, Fitri Awilanur, dan Alisa Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan cara pengolahan bubuk kelor. Cara pembuatan bubuk daun kelor. Alat dan bahan: alat blender, gelas plastik, bahan daun kelor. Langkah kerja proyek pembuatan bubuk kelor. Pertama, siapkan daun kelor yang sudah dikeringkan. Kedua, masukkan daun kelor yang sudah dikeringkan ke dalam blender. 3, colok blender lalu order nomor 2. 4, tunggu daun kelor hingga halus seperti bubuk. 5, tuang bubuk kelor ke dalam wadah yang sudah disiapkan. 6, dan daun kelor pun siap digunakan. Ini hasilnya. Ada hasilnya? Berhasil? Berhasil. Dibacakan dulu kesimpulannya. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pencobaan pembuatan bubuk kelor yaitu proyek ini adalah perubahan kimia. Perubahan tinggi. Ada yang mau bertanya sebelum mereka turun? Silakan. Mengapa pembuatan bubuk kelor dikatakan perubahan kimia? Kenapa tadi? Dia perubahan, kenapa dikatakan perubahan tinggi? Dia disebut dengan perubahan kimia karena dia tidak bisa kembali ke wujud semula. Oke. Beri aplaus yang meriah. Kita akan menyimpulkan apa kesimpulan dari proyek yang kita buat. Siapa yang bisa menyimpulkan proyek ini tadi? Silakan. Kesimpulannya, kesimpulan proyek. Kesimpulan proyek. Apa kesimpulannya? Berdiri, bacakan. Kesimpulannya. Ya, di sini saja seperti ini. Kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pencobaan pembuatan bubuk kelor
Proyek ini adalah perubahan kimia. Perubahan kimia, kenapa dikatakan perubahan kimia? Karena dia tidak bisa kembali ke wujud. Oke, jadi itu kesimpulan kita hari ini dari proyek kita. Proyek pembuatan pupuk kelor itu adalah apa tadi? Perubahan kimia karena tidak bisa kembali ke wujud asalnya atau wujud semula. Oke, sekarang Ibu akan memberikan quiz untuk melihat mengukur sampai mana pengetahuan kalian selama pembelajaran itu. Silakan dibuka HP-nya. Yang kita akan mengevaluasi dulu. Bagaimana sih pengetahuan kalian setelah kita belajar hari ini? Ibu akan lihat sampai di mana pemahaman kamu tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, dibuka ya. Ya. Sudah? Tinggal diklik-klik saja. Habis ya? Silakan di HP-nya. Jreng. Sudah lihat tadi? Sudah. Siapa yang bagus nilainya tadi? Nah, yang lain nanti belajar lagi ya. Namanya faktor jadi tidak bisa maksimal. Nanti belajar lagi ya. Sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, pertanyaan itu, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Kenapa dia senang? Seru karena bisa mengetahui cara pembuatan. Tahu nggak lomba itu? Jadi seru ya. Oh ternyata kelor di sekitar kita bisa dibuat seperti ini. Itu manfaatnya banyak ya. Ada yang nanti akan dibuat seperti kapsul ya untuk diminum untuk kesehatan menurunkan kolesterol ya dan gula darah khususnya. Jadi nanti ini ibu berharap pelajaran kita hari ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita belajar hari ini. Siapa yang bisa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Alisanta ini. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana pemahaman Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Setelah melakukan pembelajaran hari ini, saya akhirnya mengetahui bahwa cara membuat pupuk kelor yang benar. Yang kedua, apakah kemampuan yang sudah Anda capai setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya mengetahui
Cara membuat mengetahui bahwa buku kelor bermanfaat. Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan saya senang karena dapat mengetahui cara pembuatan buku kelor. Apa target pembelajaran yang belum Anda capai? Target pembelajaran apa yang sudah Anda capai? Dan target pembelajaran apa yang ingin Anda capai selanjutnya? Pembelajaran yang belum saya capai, saya belum pernah membuat buku kelor sebelumnya. Pembelajaran yang sudah saya capai, saya mengetahui pembuatan buku kelor yang benar dan manfaatnya. Ya, berikan aplaus. Oke, silakan duduk. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Berharap pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Ibu akan mengingatkan pelajaran minggu depan. Ya, dengar dulu, pelajaran minggu depan kita akan masuk dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Ya, itu yang akan kita bahas, bahan berbahaya dan beracun. Oke, sampai di sini kita buka kelasnya, menutup dalam doa pelajaran kita hari ini. Silakan. Oke, siap. Sebelum mengambil pelajaran, marilah kita berdoa mengucapkan doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan dibersihkan baru kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Berti. Selamat pagi Pak. Saya sudah memiliki kesempatan hadir mengikuti sesi pasca wawancara pasca observasi kegiatan supervisi akademik saya. Kebetulan mengobservasi rekan saya Bu Berti yang mengaku mata pelajaran IPAS. Baik Bu Berti, mungkin pada kesempatan ini di pasca observasi setelah kita mengikuti kemarin kegiatan observasi di kelas, mungkin pada sesi ini adalah pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu mengenai apa-apa yang telah kita dapatkan sesuai dengan hasil observasi tersebut. Baik Bu, yang pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menjadikan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ini? Pertama-tama awalnya sebelum melaksanakan pembelajaran, prinsip saya mungkin setelah saya menyajikan pelajaran, mungkin bagian anak namanya anak SMK, dan kadang berbagai macam perilaku mereka tidak sama dengan anak-anak lain, termasuk perbedaan-perbedaan ya, cara pandang mereka termasuk bidang studi saya. Apalagi kan itu jurusan akuntansi dan saya hanya proyek IPAS, artinya pelajaran saya ini hanya sebagai dasar bagi mereka, bukan untuk jurusan untuk berkelanjutan ke jurusan. Jadi itu yang menjadi prinsip saya, apakah saya mampu melewati pembelajaran ini, tapi akhirnya saya boleh melewati pembelajaran ini. Apakah menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan sebelumnya di dalam rencana pembelajaran Ibu yang sudah Ibu desain? Sesuai, karena saya kemarin menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, karena memang IPAS berbasis proyek. Jadi kalau dipersenkan mungkin sekitar 75-85% capaiannya Bu ya? Tercapai, karena dilihat dari antusias mereka dalam melakukan proyek. Dalam prosesnya dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasa
Ibu mendapatkan kepuasan dalam proses pemberian mentransfer pembelajaran itu di kelas? Iya, saya merasa puas karena dari awal prinsip awal kan mungkin akhirnya akan begini sekalinya dalam proses pembelajaran, tidak seperti itu yang saya bayangkan. Ya. Anak-anak itu antusias karena mungkin karena proyek, jadi mereka aktif melaksanakan pembelajaran, melakukan apa yang mereka kerjakan dalam proyek itu. Jadi modul ajar yang saya buat sintak-sintak itu tercapai semua dari awal, mulai dari pertama ada asesmen awal, pretest untuk mengetahui kemampuan awal termasuk apresiasi mereka, apakah dia bisa ke ini atau kemana, termasuk apa namanya dari Membangun kelompoknya. membangun kelompoknya nanti dalam bentuk heterogen, itu termasuk dari kognitif mereka. Jadi hal yang memuaskan itu apabila Ibu merasa sudah memberikan kemarin asesmen Bu ya, jadi bisa memetakan oh ini masuk pada pengelompokan yang mana gitu. Jadi satu kepuasan tersendiri ya. Baik. Jadi bagaimana perkiraan Ibu ini mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran disampaikan di awal pembelajaran? Tercapai mungkin sudah 75-85% lah tujuan pembelajaran tercapai, karena akhirnya itu ada produk yang memang harus dihasilkan. Produk kami itu kemarin kan pelajaran saya project IPAS, saya ambil dari kimianya perubahan kimia Pak. Jadi saya jelaskan perubahan kimia itu seperti apa dari apa sesuatu yang tidak bisa balik ke bentuk semula. Jadi sekali produk kami kemarin itu dan membuat apa ya, serbuk atau bubuk dari daun kelor. Jadi itu saya lihat, saya puas karena mereka mencapai ada hasil produk yang mereka hasilkan dari situ dan tahu apa manfaatnya itu, mereka puas dengan itu. Jadi antusias mereka mengerjakan, berarti saya bisa mencapai tujuan pembelajaran masyarakat. Di antara sekian tadi capaian yang Ibu katakan bahwa 75 kisaran 75 sampai 80%, berarti masih ada sisa masih ada kekurangan yang Ibu rasa yang kurang mendukung sehingga ketercapaian kita mungkin tembak itu 100%, tapi mungkin di realisasinya 78 atau sampai 80%. Kadang di dalam pembelajaran itu kan mereka awalnya disuruh mendesain sendiri proyek itu. Kita kan butuh referensi. Nah kalau kita di sini kadang jaringan internet lemot, kadang begitu kan. Termasuk di awal itu kan tidak semuanya terekam di saya waktu pretest, karena banyak yang jaringannya tidak lemot di HP-nya, entah itu karena kapasitas HP-nya atau bagaimana. Jadi di situ kendala yang mungkin. Berarti pada saat mengatasi kesulitan itu memang dibutuhkan kreativitas guru untuk mengubah hal itu supaya bisa tercapai di dalam kelas. Walaupun kita desainnya mungkin menggunakan internet, tapi pada di saat dalam kelas mungkin kenyataannya tidak seperti itu. Apa alternatif yang Ibu lakukan? Pertama saya siapkan dalam bentuk lembaran. Cuman kendalanya Pak, waktu. Karena itu dibatasi dalam modul ajar itu kan biasanya 2 jam, 90 menit lah misalnya. Kadang terkendala di situ karena belum selesai, karena harus manual. Jadi situ itu kekurangannya di dalam itu. Jadi mungkin kita pada sesi ini kita bersama-sama untuk refleksikan apa sih yang sudah mantap, apa sih yang sudah sempurna terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Mungkin dari sisi saya Bu, saya mengambil poin melalui pengamatan saya. Pertama, Ibu sudah bagus dalam segi hal melakukan asesmen diagnostik di awal. Itu menjadi rujukan kita untuk melakukan diferensiasi kelompok nantinya. Kemudian saya juga mencatat itu pengelompokan siswa yang Ibu buat itu sudah mendekatilah diferensiasi kognitif, sudah ada melibatkan, bahkan Ibu sudah bisa mengubah pengkotak-kotakan siswa itu menjadi mereka bisa bersosialisasi dengan kelompok baru yang mereka buat. Kemudian
di asesmen awal ada ibu menggunakan asesmen awal sudah bagus, kemudian di akhir ibu juga mengintegrasikan dengan tipe ya kuisis, tentunya kuisis memberikan evaluasi melalui kuisis itu sangat pembelajaran yang terintegrasi dengan tipe. Kemudian ibu juga seingat saya itu ibu membuat juga refleksi, refleksi di akhir pembelajaran. Jadi itu untuk menguatkan kembali. Ya, jadi itulah poin-poin yang saya anggap bahwa hal itu mantap dan hal itu sudah bisa menjadi rujukan kita sebagai saya sendiri dan teman-teman yang lain. Dan itu bisa ibu terus pertahankan ke depan. Baik Bu, menurut ibu gimana kira-kira? Kan ini menurut saya sebagai observer, menurut ibu yang mana yang paling merupakan dari rangkaian proses pembelajaran ibu yang mana yang mantap menurut ibu? Ini sudah yang mantap sesuai dengan sintak-sintak yang ada. Ya. Maksud saya akan menggunakan PJBL dalam bentuk coach. Menurut saya kalau kita sudah melalui sintak-sintak itu sesuai dengan sintak itu, berarti itu sudah bagus. Kalau dalam mengajar namanya kita musik bahasa pasti ada kekurangan dan kendalanya itu pun termasuk teknis kita di dalam, termasuk juga alat yang sarana dan prasarana yang kadang kurang mendukung, sudah dipersiapkan awalnya tapi kadang dalam proses pelaksanaannya kadang ada kendala. Jadi menurut ibu yang mesti ditingkatkan ke depannya dalam ibu mengajar sendiri dan mungkin bisa memberikan contoh ke teman yang lain seperti apa? Ya butuh persiapan yang matang, termasuk sarana dan prasarana, alat dan media perlu disiapkan sedini mungkin, termasuk tadi ada kendala pada saat pretest, ada yang tidak bisa loading, itu harus ada yang manual di kertas di situ. Jadi begitu mungkin bagi teman-teman yang lain tidak itu saja, sintak harus diikuti dan perlu disiapkan alat dan bahan prasarana yang memadai kalau kita melakukan itu. Misalnya ada alternatif lain di sekolah kita, kalau misalnya jaringan atau pas mati lampu, mungkin alternatif lain ada isolasi serta yang ada. Alternatif pengolahan kelas yang berkelompok itu apakah ibu merasa sudah memenuhi ekspektasi ibu di dalam kelas? Menurut kritis awal bagi saya iya sih, tapi kadang anak-anak itu kan kadang risih kalau barusan berteman di dalam, barusan ketemu dengan ini yang selama ini bukan teman akrabnya lah di dalam kelas itu. Tiba-tiba mereka harus mengerjakan dengan teman lain, kadang ada yang merasa kurang agak risih lah dengan temannya. Jadi itu juga jadi untuk langkah kedepannya ini untuk menyempurnakan proses pembelajaran ini, kira-kira ibu menargetkan akan melakukannya di waktu kapan itu untuk terus menyempurnakan? Selama saya setiap masuk di dalam kelas, saya terus berusaha untuk memaksimalkan. Mungkin kemarin setelah direfleksi, ternyata saya kurang di ini, mungkin kedepannya saya harus penuhi itu. Jadi setiap saya masuk di kelas akan bergulir seperti itu, perbaikan akhirnya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak menutup kemungkinan tetap mungkin ada kelasan teknis mengenai sarana, karena kita ini di sekolah kita terbatas sarana. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya, sudah ada kesempatan untuk mengikuti wawancara pasca observasi yang kita sudah lakukan kemarin. Terima kasih Pak Sena sudah menyaksikan proses wawancara kami. Ya, mudah-mudahan esensi dari wawancara kita itu bisa kita petik. Ya, saya juga sebagai observer bisa mengambil pembelajaran melalui saya mengobservasi kelas di Bu Bertin kemarin, dan sebaiknya Bu Bertin juga bisa merefleksikan apa-apa sih yang menjadi kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Bertin, terima kasih Pak Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.